puji-pujian dalam LPMI 122, Aku Ingat Getsemani. Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Kalvari. Aku merasa berduka, Tuhan dalam kubur. Malaikat suci menjaga waktu engkau tidur. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Kalvari. Aku ikut jejak orang, hadiah diberi. Tunjukkan kubur yang kosong, pimpin ke Kalvari. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Kalvari. Aku memikul salibmu tiap hari terus. Selamatlah nanti hidupku, engkau telah tebus. Aku ingat Getsemani, aku ingat deritamu, aku ingatlah cintamu, ingatlah Kalvari. Bagi
Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih juga karena Engkau terus menyertai kami di dalam minggu doa secara online. Sebentar nanti kami akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami dengar itu kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami untuk kami lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau sentiasa mengampuni dosa-dosa kami. Semua ini kami serahkan melalui Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Salam, selamat petang, selamat bertemu kembali di Minggu Sembahyang Online di Penderitaan Rosso. Puji Tuhan, pada petang ini atas berkat pimpinan Tuhan sepanjang Minggu Sembahyang Online, sehingga kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-6. Pelajaran kali ini adalah satu pelajaran yang begitu menarik untuk kita pelajari pada hari ini, yang bertajuk pertemuan yang mengubah hidup, gaya hidup, dan media Kristen. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pelajaran kita pada hari ini ditulis oleh Klaus Spohler, adalah CEO System of Hainaut, the European Media Center of the Seventh-day Adventist Church, dan tinggal di Jerman. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran yang begitu baik untuk kita renungkan bersama. Nah, siapa kamu, anakku? Di dalam Kejadian pasal 27 ayat 18. Dan kita sudah tahu akan cerita ini, di mana Ishak, Yakub, dan Esau. Nah, Klaus tertanya-tanya, apakah Yakub menjangkakan bahwa ayahnya Ishak akan menanyakan soalan ini kepadanya, dan dia mungkin berharap agar mereka tidak perlu banyak bercakap. Yakub mahu ayahnya lebih suka berdiam dan menikmati hidangan yang disediakan Yakub, dan memberkatinya, dan kemudian ia akan meninggalkan kemah mudah dan tanpa sebarang masalah. Nah, sekarang ini Yakub perlu menghadapi pertanyaan ini, dan Yakub perlu menjawab persoalan ini. Tetapi apa yang harus dia katakan? Sebelum itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya membawa kita sama-sama berdoa untuk pelajaran pada kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga,
Pada petang ini kami sudah siap untuk menyampaikan pelajaran pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu di surga untuk memimpin kami di dalam pembelajaran kami pada petang ini. Semuanya ini Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik. Tetapi apa yang harus dikatakan Yakub? Mungkin Yakub akan mengatakan, saya Yakub anakmu. Dan ini adalah jawaban yang jujur. Tetapi dalam masa yang sama, ayahnya akan tahu bahwa dia akan ditipu. Lebih-lebih lagi, apa akan terjadi dengan berkat yang diinginkan oleh Yakub. Dan Yakub memutuskan untuk berbohong dan menjawab, akulah Esau, anak ayah yang sulung. Di ayat yang ke-19. Dia berpura-pura menjadi saudaranya untuk mendapatkan berkatnya. Sepertinya belum meyakini. Ishak berusaha lebih jauh untuk mengetahui siapa yang melayaninya. Dan kita tahu di dalam cerita ini, akhirnya Yakub berjaya mengambil identiti saudaranya. Dan Ishak bapaknya memberkatinya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu Klaus bercakap dengan seorang pemimpin gereja mengenai penggunaan media dalam penginjilan. Dan dia telah menghabiskan sekitar 20 tahun di dalam pelayanan media. Dan sebagai Seventh-day Adventist, kita selalu menjadi perintis dalam penggunaan pelbagai jenis media terbaru untuk tujuan penginjilan masyarakat. Untuk berkongsi perkabaran 3 malaikat yang terdapat di dalam Wahyu 14. Dan katanya kita telah mula menggunakan penginjilan setelah itu pada tahun 90-an. Dan beberapa tahun kemudian melancarkan lagi saluran TV. Tidak lama lagi kami akan mengendalikan rangkaian television Kristen terbesar di dunia. Puji Tuhan. Dalam masa yang sama juga, pada hari ini kita sudah menggunakan sistem media online untuk bersama-sama berfungsi firman Tuhan. Dan dengan menggunakan pelbagai jenis media, kita menjangkau dan terus menjangkau
jutaan orang dengan kabar baik tentang Tuhan yang pengasih di seluruh dunia. Sungguh satu berkat yang sangat besar. Nah, Opa terkadang tertanya-tanya, apakah kita cenderung untuk menyiarkan dunia iman yang indah dan sempurna, yang tidak sesuai dengan siapa kita dalam kehidupan seharian. Apakah fokus utama kita? Fokus utama kita adalah untuk menunjukkan apa yang harus kita percaya dan bagaimana kita menjalankan iman kita. Dan dengan membuat demikian, kita mengalihkan perhatian kita dari kekurangan keperluan kita. Kita mengalami kesukaran mengakui kepada kita sendiri dan juga kepada orang lain bahwa kita tidaklah sehebat yang kita mahukan atau seperti iman yang sempurna, seperti yang diperlukan oleh siaran kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, soalan sedemikian memerlukan jawaban pribadi. Tidak ada sesiapa yang dapat memberikan jawaban untuk orang lain. Tetapi ramai di antara kita menghadapi dinamik yang serupa ketika kita mengungsikan iman kita. Sebagai sebuah komuniti beriman, kita ingin menolong seberapa banyak orang untuk mengenali Tuhan. Nah, pertama, setiap orang ingin mencapai dan mengalami yang sempurna itu. Kedua, menyampaikan yang adil ataupun sempurna nampaknya memberi kesan yang lebih besar. Yang ketiga, mengungsikan iman termasuklah mengejar hukum Tuhan, kebenaran sejagat, dan prinsip-prinsip yang bebas dari budaya, waktu, dan manusia lain. Keempat, bukankah ini semua mengenai Tuhan dan bukannya tentang kita, tentang kebaikan hati dan rahmat Tuhan, dan tentang rancangan keselamatannya untuk umat manusia. Akhirnya kita tidak mahu orang hilang kepercayaan kepada Tuhan
dan melepaskan kepercayaan karena ketidaksempurnaan kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa yang sama, keprihatinan atau bahkan ketakutan kita adalah bahwa mungkin orang-orang akan menjauhkan diri daripada Tuhan ketika mereka juga melihat realitas kita, yang akan menyebabkan kita menyembunyikan sisi diri kita yang kurang menyenangkan, dan akhirnya membuat diri kita kelihatan lebih baik daripada yang sebenarnya. Nah, kita akan lebih bimbang untuk dilihat dari sudut yang positif saja, daripada memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Berkongsi iman menjadi lebih kepada menunjukkan penampilan berbanding kehidupan dan karakter. Lebih banyak mengenai prestasi berbanding perkongsian yang jujur dan pertemuan yang sebenar. Nah, penginjilan melalui media menjadikan kita lebih mudah untuk mengubah iman menjadi unjuran harapan yang sempurna, berbanding yang mungkin terjadi di dalam pertemuan pribadi. Karena media, TV, radio, media sosial dan lain-lain menjadi pengantara di antara orang-orang, kita dapat mempertahankan jarak di antara pengalaman rohani yang terang dan baik dan pengalaman iman sebenar yang dilihat secara terang-terangan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketakutan kita terhadap penolakan sepertinya berada di pusat, baik secara individu maupun secara kolektif. Sebagai sebuah komuniti iman, oleh itu dengan memusatkan perhatian pada kesempurnaan Tuhan, hukum Tuhan, dan kebenaran sejagat, dan kepercayaan serta prinsip dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan perhatian yang mudah atau bahkan menerima dan berkongsi kesempurnaan kepada sendiri. Akan tetapi tujuan mengungsikan iman bukanlah untuk meyakinkan orang lain bahwa pembawa iman itu adalah seorang yang baik dan layak. Tetapi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan itu baik hati dan penyayang. Di dalam Dia orang-orang mendapat penerimaan, pengampunan, dan kehidupan.
Nah, di dalam perjalanan Yakub ke timur, Tuhan menyatakan dirinya sebagai penyelamat. Dan kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga 12. Nah, pelayanan media di alam semesta media sosial di tengah-tengah tsunami. Kata-kata, gambar, dan video klip yang berterusan. Berbilion orang di seluruh dunia mendapati diri mereka berada dalam ketegangan antara versi diri mereka yang nyata dan versi diri mereka yang dimediasi. Namun, persoalan yang paling mendasar, siapa saya? Bagi kebanyakan kita adalah masalah pemahaman yang mendesak dan adalah merupakan satu isu kita perlu atasi. Ini adalah persoalan yang mencabar, sama ada jumlah apa yang kita kongsi dengan seluruh dunia dan di pelbagai platform media sosial. Nah, setelah 20 tahun lamanya telah berlalu, Yakub akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dengan ketakutan dan kebimbangan, Yakub bersiap untuk bertemu dengan saudaranya Esau. Dan satu pergaduhan berlaku tanpa disangka pada malam itu di antara Yakub dengan seorang asing yang ternyata bukanlah seorang manusia. Di tengah-tengah pergumulan mereka, Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku." Adakah Yakub masih tidak yakin akan berkat itu setelah bertahun-tahun? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sepanjang hidup kita ini sudah diberkati Tuhan, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita, juga di dalam ekonomi kita. Saya percaya dan yakin kita semua sudah merasa dan percaya akan berkat Tuhan. Nah, orang ini bertanya, "Siapa kamu? Siapakah kamu?" Tanya orang itu yang tidak dikenali. Nah, Klaus berpikir, mungkin saja Yakub terkejut pada waktu itu.
dan mungkin dia terperanjat karena lawannya itu menghadapinya dengan pertanyaan yang sama yang diajukan ayahnya kepadanya 20 tahun yang lalu. Siapakah kamu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akankah Yakub kembali berpura-pura menjadi orang lain untuk menerima berkat itu? Atau adakah kali ini Yakub akan berlaku jujur tanpa mengira akibatnya? Yakub jawabnya, dia akhirnya mempunyai keberanian untuk menjadi dirinya yang sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman selalunya bersifat pribadi, berhubungan dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Iman merangkumi keseluruhan hidup kita, berkongsi iman dan hidup dengan cara menyeluruh, memerlukan kita untuk mengungsikan sisi baik dan buruk, kejayaan dan kegagalan, perjuangan dan cabaran kita, serta kasih dan keretakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak takut akan kerentitan. Para penulis Alkitab mengungsikan keseluruhan kisah itu secara terbuka dan telus, dan bukan hanya mengungsikan episode yang layak untuk dipertontonkan. Nah, sepanjang waktu pertemuan yang tidak disangka-sangka dengan Tuhan itu, Yakub harus menghadapi dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk mengakui siapakah dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah kita berani menempuh jalan ini? Menjadikan diri kita renten sehingga orang lain dapat melihat kita, kasih, kebaikan, dan rahmat Tuhan menciptakan ruang yang selamat dan menebuskan bagi Yakub. Tuhan itu setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia menyediakan ruang yang sama untuk kita semua. Saudara-saudari, pelajaran kita pada hari ini ialah Tuhan mahu kita sebagai pembawa iman berkongsi
iman dengan saudara-saudara kita di luar. Dan tidak takut untuk menyatakan diri kita yang sebenarnya. Dan juga di dalam mengabarkan firman Tuhan melalui media, kita akan mengungsikan seberapa banyak untuk orang-orang di luar sana untuk mengenali Tuhan itu baik dan rencana penyelamatan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir pelajaran kita pada petang ini memberi kita beberapa soalan untuk kita renungkan bersama dan memerlukan jawaban pribadi kita. Soalan yang pertama yang ingin kita kongsikan adalah, mengapakah begitu sukar untuk menjadi nyata dan menunjukkan siapa kita sebenarnya? Dan yang kedua, bagaimana kita dapat membantu generasi Advent yang akan datang untuk berhubung dengan media dengan cara yang sehat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pelajaran kita pada petang ini, dan kita akan bertemu sekali lagi pada esok petang dengan judul yang seterusnya. Jadi saya mau semua kita berdoa dan saya pimpin dalam mari. Tuhan Allah yang Maha Besar dan penuh kasih, Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang begitu baik untuk kami. Tuhan telah menyatakan kami untuk mengungsikan segala iman kami, kebaikan kami, juga kebaikan Tuhan kepada seluruh orang ataupun saudara-saudara kami di luar sana. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan terus bersama kami untuk memberikan kami kekuatan sebagai pembawa firman Tuhan kepada orang lain. Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan, melainkan kami mohon Tuhan memberkati kami supaya kami sentiasa bersama-sama dengan Tuhan, juga dengan anggota-anggota kami untuk berkongsi firman Tuhan yang baik ini. Tuhan, kami mohon dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin.